Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memberikan berkah ilmu, berkah nikmat sehat, berkah memberikan wadah-wadah bakat-bakat serta program-program pengembangan bagi siswa di masa pandemi ini. Sholawat serta salam pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, anak-anak di masa pandemi ini sudah kita mulai di awal Juli, tepatnya tanggal 15 Juli, di mana negara kita, yaitu Indonesia tercinta, mari kita bersama-sama untuk memberikan kontribusi yang positif dalam menghadapi segala tantangan, segala hambatan, segala rintangan, terutama di masa pandemi ini. Kita sebagai warga negara dan terutama sebagai guru dan sebagai siswa, kita harus memberikan kontribusi yang bisa memberikan ide-ide kreatif, inovatif dalam program-program pembelajaran di masa pandemi. Salah satunya adalah program yang sudah berjalan di SMA Al-Hikmah, yaitu tentang program kegiatan ekstrakurikuler. Perlu banyak hal yang kita persiapkan dan perlu banyak hal yang perlu kita evaluasi jika ada program-program yang belum bisa relevan yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, program kesiswaan pada bidang ekstrakurikuler pada masa pandemi alhamdulillah berjalan pada tanggal 15 Juli 2020 sampai detik ini. Beberapa program akan saya sampaikan dan ini adalah kerja tim, yaitu tim olahraga PJOK SMA Al-Hikmah. Terima kasih kepada tim saya, kepada Ustadz Anwar, Ustadzah Bareta, Ustadzah Novita sebagai IT, dan tak lupa terima kasih kepada semua ustadz-ustadzah yang memberikan semangat, memberikan motivasi kepada siswa dan teman-teman kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kegiatan SMA Al-Hikmah, program kegiatan ekstrakurikuler terutama di SMA, alhamdulillah hal-hal yang bisa kita lakukan di masa relevan untuk mewadahi anak-anak di kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Di mana kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri mempunyai fungsi dan tujuan. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Al-Hikmah Surabaya memiliki fungsi 1. Pengembangan, 2. Sosial, 3. Rekreatif, dan yang terakhir bagaimana memberikan persiapan karir Ananda di jenjang SMA untuk menjadi lebih mandiri di tingkat bangku mahasiswa-mahasiswi. Yang kedua, tujuan-tujuan dari ekstrakurikuler itu sendiri, kegiatan ekstrakurikuler di SMA Al-Hikmah harus dapat menumbuhkan peran yang sesuai dengan fitrahnya. Sebagai laki-laki menjadi khulafaur rasyidin atau pemimpin, terutama adalah di keluarganya, di masyarakat, semoga di bangsa dan negara. Nah, kembali sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan, nanti akan kembali menjadi ibu rumah tangga yang solih-solihah, menjadi wanita yang berkarir solih-solihah, menjadi pintu asnya Allah untuk semua keluarga untuk masuk ke surga. Allahumma amin. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler
harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan siswa yang berakhlak karimah. Dari fungsi dan tujuan, insya Allah di masa pandemi ini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, yaitu ekstra kurikuler yang relevan yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Alhamdulillah sudah berjalan dari tanggal 15 Juli sampai detik ini. Ada beberapa di saat melakukan Zoom atau online ekstrakurikuler sebagai siswa mempunyai adab-adab dalam pembelajaran online yang harus dilaksanakan. Dengan awal mensosialisasikan, 2, memberikan masukan saran, yang ketiga kita sepakati sehingga terjalinlah suatu komunikasi baik siswa, orang tua, dan sekolah, yaitu adab pembelajaran online. 1, alhamdulillah Ananda di kegiatan online ekstrakurikuler bisa berseragam lengkap. Jika pada waktu itu eksranya pramuka, berarti menggunakan atribut pramuka. Dan untuk yang lain kegiatan ekstrakurikuler yaitu seragam dengan jadwal sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Alhamdulillah yang kedua, Ananda atau siswa hadir tepat waktu, yaitu jam 13.15 selesai kegiatan proses pembelajaran setelah zuhur. Yang ketiga, semoga kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi hal yang berkah, menjadi hal yang manfaat. Anak-anak alhamdulillah bisa amanah untuk berwudu sebelum daring. Keempat, menunjukkan kehadiran dengan yaitu meng-on-kan videonya, sehingga kita bisa memastikan Ananda saat mengikuti kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kelima, menjaga kehormatan diri, maksudnya adalah sebagai seorang siswa jika ingin izin ke belakang, menggunakan instruksi untuk izin kepada pembina ekstrakurikuler atau guru ekstrakurikuler tersebut. Yang keenam, pastinya Ananda alhamdulillah mulai jam 13.15 sampai 14.45 bisa mengikuti Zoom dengan baik. Itu yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini, saya selaku sebagai koordinator ekstrakurikuler, adab-adab online dalam ekstrakurikuler. Nah, alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah jenis ekstrakurikuler di SMA Al-Hikmah di masa pandemi ini yang relevan bisa berjalan. Yang pertama yaitu ada ekstra wajib. Jadi jenis dari ekstrakurikuler itu sendiri ada 2, yaitu ekstra wajib dan ekstra pilihan. Ekstra wajib terdiri dari tahfidz, tata boga, tata busana, yang dimana tadi yang merupakan fungsi dan tujuan kembali kepada fitrahnya masing-masing. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini kita bisa relevan untuk putra kelas 11 yaitu tahfidz, bagaimana Ananda bisa menjaga hafalan-hafalan Qur'annya, bagaimana punya pembiasaan untuk murojaah, bagaimana Ananda bisa menjaga one day one juz, sehingga setelah murojaah atau hafalan Ananda masih terjaga semua hafalan-hafalan Qur'annya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk putri kelas 11 yaitu tata boga, kembali ke fitrahnya. Seorang wanita yang solihah bisa memberikan yang terbaik terutama pada keluarganya, pada suaminya, kepada anak-anaknya, yaitu menyiapkan makanan yang simple pada saat Zoom. Bagaimana itu? Sangat menarik sekali. Alhamdulillah sangat menarik sekali, yaitu dengan tema, dengan makanan gizi seimbang, dengan makanan yang di masa pandemi ini hal-hal buah-buahan, minum-minuman yang bisa mendampingi yaitu daya imun tubuh. Sehingga alhamdulillah tata boga ini berjalan dengan praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh guru pembina ekstrakurikuler tata boga. Yang ketiga, tidak lupa teman-teman, alhamdulillah kita bisa menjadi seorang ibu yang baik kalau sudah pinter masak, sudah pinter menyajikan makanan untuk suami, untuk anak-anaknya. Kembali ke fitrahnya, jika seorang wanita bisa menjahit. Apa ini? Salah satu kegiatan di sini adalah mereka tuntas di fitrah bagaimana
tata busananya, memincitkan penampilan yang syar'i, bagaimana menggunakan pakaian yang syar'i, bagaimana adab, terutama jika ke depan nanti setelah kuliah mendapatkan pekerjaan yang alhamdulillah berkah, bisa manfaat. Yang ketiga, menjadi ibu yang baik, minimal suaminya jika ada sesuatu yang bentuknya prodol atau apa, pasti istrilah tangan pertama yang akan menyentuhkan, memasukkan benang ke dalam jarum dan memperbaiki apa yang diminta sang suami itu, yaitu apa? Minimal saya sampaikan ke murid saya adalah apa? Tidak pembantu, tetapi istri yang solihah yang menjahitkan benik sehingga sang ayah atau sang suami bisa berangkat untuk berdakwah. Ya Allah, Allahumma amin. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan ini banyak macamnya dengan apa yang bisa kita kerjakan di masa pandemi ini. Untuk tahfidz ini khusus kelas 11 putri. Kenapa tidak menjadi wajib? Karena wajib di putri kelas 11 sudah kita asah bagaimana memasak, bagaimana kembali bisa menjahit. Yang kedua adalah public speaking, di mana anak-anak ditantang untuk punya kepercayaan diri bahwa public speaking adalah sarana berkomunikasi yang punya adab-adab dan punya kompetensi, bisa memberikan bahwa apa yang disampaikan adalah bentuk informasi yang hak dan mana yang batil akan bisa diungkapkan di sini. Bagaimana anak-anak berlomba-lomba berkompetisi untuk memberikan antusiasme untuk memberikan bentuk pendapat, bisa percaya diri untuk maju ke depan. Ini adalah salah satu mengasah anak-anak untuk bisa percaya diri. Selain untuk hal yang bersifat bisa memberikan dampak-dampak positif yang terutama yang mau masuk ke hubungan internasional atau apa, itu butuh public speaking atau public speaking yang baik. Yang ketiga, PMR. Kegiatan PMR ini alhamdulillah sangat berfungsi dengan baik, terutama komunikasi dengan pembinanya, Kak Putri dan Kak Bima, di mana anak-anak punya proses memberikan pengenalan pada masa pandemi ini. Bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cuci tangan yang benar, bagaimana protokol-protokol kesehatan yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Yang berikutnya fotografi. Fotografi adalah bagaimana anak-anak bisa mewadahi bakatnya, terutama untuk pengambilan gambar, mencari posisi foto yang bagus, bagaimana fotografi bisa digunakan di masa online ini menjadi kontribusi yang luar biasa, sehingga hal-hal yang manfaat di fotografi bisa kita laksanakan. Nah, kegiatan di robotika ini yang luar biasa. Robotika ini sasarannya alhamdulillah tahun ini dijadikan satu dengan satu pelatih yaitu Ustadz Lukman. Ustadz Lukman, beliau adalah pelatih kita atau yang sudah diberikan prestasi sehingga punya amanah di Al-Hikmah untuk bisa memberikan kontribusi mendampingi anak-anak di bidang robotika. Nah, untuk robotika itu sendiri beberapa hal yang mungkin dasar baik di kelas 10 terutamanya sasarannya ini banyak, tidak hanya di kelas 11 tapi di kelas 10, bagaimana belajar tentang macam-macam aktuator dan cara kerjanya, bagaimana anak-anak bisa merangkai driver motor CD, DC, bagaimana anak-anak merangkai drive motor DC di buku tulis dan bisa dialokasikan di robotika. Alhamdulillah. Yang berikutnya yaitu desain grafik atau grafik desain. Nah, di grafik desain ini anak-anak minimal dalam materi doodling art atau eksplorasi seni grafis 2 di dasar kelas 10 membuat doodling art dengan template yang sudah disediakan di PPT. Antusiasnya luar biasa. Terima kasih untuk para pembina-pembina yang ada di kegiatan ekstrakurikuler. Tidak hanya desain grafis, banyak hal, nanti di public speaking yang tadi saya sampaikan, public speaking itu sendiri punya apa ya, diminta siswa itu berani berbicara di depan kamera. Sehingga banyak
hasil karya anak di ngevlognya, baik temanya bisa bebas, ada yang mereview buku atau film atau menceritakan tema yang diminatinya. Alhamdulillah itu beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMA Al-Hikmah. Nah, ada satu hal yaitu di ekstra video editing. Video editing ini materi yang dasar bagaimana teknik editing baik di trim, di cut, di split, join secara mandiri. Sehingga anak-anak alhamdulillah bisa melakukan editing video dengan menerapkan teknik-teknik editing seperti trim, cut, split, join secara mandiri. Itu beberapa jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Al-Hikmah di masa pandemi ini. Nah, ini beberapa angket yang kemarin secara online kita sampaikan. Ada tahap 1 yaitu di mana anak-anak masa trial untuk mengenal baik pembinanya, ada Zoom untuk mengenal pembinanya, dan ada sosialisasi. Setelah sosialisasi kita gambarkan